Oke, selanjutnya yaitu sifat bahan polimer dan klasifikasi bahan polimer. Untuk sifat bahan polimer, terdapat 4 sifat, yaitu sifat termal, sifat kelenturan, sifat ketahanan terhadap mikroorganisme, dan sifat lainnya. Untuk sifat termal, polimer sebagai isolator memiliki sifat termal yang sangat baik, walaupun polimer bukanlah konduktor. Dan bila ditinjau dari jenisnya, ketika bahan polimer dipanaskan, sebagian jenis dapat menjadi empuk, namun terdapat pula sebagian jenis yang menjadi keras ketika dipanaskan. Untuk sifat kelenturannya, karena polimer sifatnya sangat lentur, polimer mudah diubah untuk menjadi produk lain yang diinginkan. Untuk sifat ketahanan terhadap mikroorganisme, sifat ini hanya terdapat pada polimer sintetis. Dan untuk sifat lainnya, yaitu ringan, tahan korosi, dimensinya stabil, dan lain-lain. Nah, sifat-sifat polimer yang tadi disebabkan oleh struktur polimernya yang mencakup panjang rantai polimer, di mana semakin panjang rantai polimer, maka kekuatan dan titik leleh senyawanya semakin tinggi. Kemudian juga gaya antar molekul. Semakin besar gaya antar molekul pada rantai polimer, maka polimer bakal menjadi powerful dan sulit meleleh. Selain itu juga, sifat-sifat yang tadi dipengaruhi oleh percabangan di dalam strukturnya. Rantai polimer yang bercabang tidak sedikit mempunyai daya tegang rendah dan gampang meleleh. Kemudian untuk ikatan silang antar polimer, semakin banyak ikatan silang, maka polimer semakin kaku dan rapuh, sehingga gampang patah. Hal itu dikarenakan adanya ikatan silang antar rantai polimer menyebabkan terjadinya jaringan yang kaku dan menyusun bahan yang keras. Kemudian untuk sifat kristalinitas rantai polimer, semakin tinggi sifat kristalinitas, rantai polimer bakal lebih powerful dan lebih tahan terhadap bahan-bahan kimia dan enzim. Biasanya, yang mempunyai sifat kristalinitas tinggi yakni polimer dengan struktur teratur. Sementara polimer berstruktur tidak teratur mempunyai kristalinitas rendah dan sifatnya amorf. Berikutnya yaitu klasifikasi bahan polimer. Berdasarkan aplikasi dan kegunaannya, bahan polimer terbagi menjadi 2, yaitu elastomer dan plastik, di mana plastik terbagi 2 lagi menjadi termoplastik dan termoset, tergantung dari sifat termalnya. Polimer-polimer yang dikategorikan sebagai elastomer adalah polimer yang memiliki sifat dan karakteristik karet, yaitu fleksibel dan elastik. Untuk dapat bersifat elastik, maka suatu polimer harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki molekul-molekul yang panjang dan fleksibel. Kemudian, mengandung beberapa ikatan silang antar rantai polimer. Kemudian lagi, ikatan silang tidak terlalu banyak. Dan gaya tarik-menarik antar rantai polimer satu dengan lainnya harus relatif kecil. Contoh elastomer adalah karet alam dan karet sintetik styrene butadiene rubber atau SBR dan karet silikon. Pada karet silikon, rantai karbon utama digantikan dengan rantai silikon dan oksigen yang tersusun secara bergantian. Elastomer ini juga merupakan polimer berikatan silang yang stabil, bahkan sampai suhu yang lebih tinggi dari elastomer berbasis
atom karbon. Untuk plastik, terdapat dua jenis plastik, yaitu termoplastik dan termoset. Polimer termoplastik akan melunak saat dipanaskan dan mengeras saat didinginkan. Karenanya, dapat dilelehkan dan dibentuk. Hal ini disebabkan karena polimer-polimer tersebut tidak berikatan silang. Pada fabrikasinya, material termoplastik dapat mengandung material filler berupa serat atau serbu yang memberikan peningkatan sifat-sifat fisik atau mekanik tertentu, seperti kekuatan, kekakuan, warna, dan lain-lain. Beberapa contoh polimer termoplastik adalah polyolefin, yaitu polietilen, polipropilena, dan lain-lain. Kemudian juga terdapat akrilik, polyester, stiren, poliamida, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk polimer termoset tidak meleleh saat dipanaskan. Polimer-polimer termoset tidak bisa dibentuk dan tidak dapat larut karena adanya pengikatan silang dan menyebabkan kenaikan berat molekul yang besar. Material termoset lebih kuat dan kaku dari termoplastik. Contoh-contoh polimer termoset adalah epoksi, fenolik, dan melamin. Berikut merupakan gambar dari piring berbasis melamin, di mana piring tersebut jauh lebih tahan panas dari piring plastik jenis termoplastik. Di antara sekian banyak polimer yang masuk dalam kategori plastik, yang paling penting dan paling banyak digunakan sebagai plastik komersial adalah polyetilen. Polyetilen digunakan dalam beragam aplikasi karena berdasarkan strukturnya dapat diproduksi dalam ragam bentuk. Aplikasi dari polyetilen antara lain sebagai kantong plastik, kontainer, tekstil, insulasi listrik, dan lain-lain. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.